Ya, dan jelang implementasi pembelajaran tatap muka Juli mendatang, sejumlah sekolah di ibu kota terus melakukan persiapan. Pemerintah, sivitas akademik, hingga orang tua siswa terus berlomba mencuri cara agar dunia pendidikan terhindar dari stagnasi tanpa mengesampingkan bahaya resiko penularan COVID-19. Bagaimana tanggapan mereka? Berikut ulasannya bersama rekan kami Agung Herdiansyah dalam Jakarta Bicara. Tidak hanya pemerintah yang melihat persoalan proses belajar mengajar online ini yang kurang efektif, tapi kami ya para pendidik, para fasilitator pendidikan maupun orang tua murid juga merasakan hal yang sama. Di tengah pandemi COVID-19, dunia pendidikan tanah air seakan dihadapkan pada dilema tak berkesudahan. Sekelumit masalah yang menghinggapi penyelenggaraan sekolah daring terus memaksa pemerintah untuk segera memperlakukan pembelajaran tatap muka. Geliat dunia pendidikan di tanah air mulai kian terasa menjelang pemberlakuan sekolah tatap muka bulan Juli 2021 mendatang. Vaksinasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar ini aman dilaksanakan dengan metode tatap muka. Salah satu yang menjadi sasaran target vaksinasi adalah tenaga pengajar atau guru. Nah, saat ini saya tengah berada dengan salah satu tenaga pengajar di SMK Asyafiah. Pak Ali ya, Pak Ali. Ya. Bagaimana sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Ali, saya lihat ini di lingkungan sekolah sudah ada berbagai catatan wajib pakai masker, kemudian juga jaminan bahwa guru-guru atau tenaga pengajar juga ini sudah melaksanakan vaksinasi. Sudah. Tanggapan Bapak seperti apa nih dengan program pemerintah yang kemudian melakukan vaksinasi terhadap tenaga pengajar? Ya, tanggapan saya selaku pendidik ini cukup terima kasih. Harapannya dengan divaksinasi guru-guru ini ke depan KBM tatap muka bisa terlaksana. Kendalanya banyak juga ya, karena kita kadang-kadang anak-anak ini kuotanya terbatas. Jadi kita tidak bisa menggunakan Google Meet atau Zoom, hanya kita gunakan kalian tugas terstruktur saja, seperti itu. Vaksinasi menjadi salah satu upaya untuk mengurangi resiko paparan COVID-19 ketika pembelajaran tatap muka ini diberlakukan kelak. Di lingkungan kita, SD Islam Asyafiah dan perguruan Islam Asyafiah Cilangkap khususnya sudah divaksin semua, Pak. Baik. Berapa tenaga pengajar di sekolah ini yang sudah divaksin seluruhnya? Di SD saja sudah 22 tenaga guru dan tenaga pendidikan sudah divaksin semua, Pak. Alhamdulillah. Sementara bagi para siswa, pembelajaran tatap muka seakan menjawab kerinduan mereka untuk berinteraksi langsung dengan para guru dan teman-temannya. Iya, seneng kalau misalnya masuk sekolah karena lebih gampang komunikasi sama guru, lebih aktif, guru juga, murid lebih aktif untuk bertanya, guru juga lebih gampang komunikasinya. Oke, tapi kan kalau datang langsung ke sekolah, tatap muka, begitu ke teman-teman, itu bisa jadi potensi penularan COVID-19 terjadi. Gimana tanggapan Mbak Sabrina? Selama masih menerapkan protokol kesehatan, insya Allah lah terjaga. Di sisi lain, ancaman nyata virus corona pada anak dan remaja tetap membayang-bayangi rasa khawatir para orang tua jika pembelajaran tatap muka kelak benar-benar diselenggarakan. Kendati demikian, tidak sedikit dari para orang tua yang membungkam kekhawatiran tersebut karena belajar daring dari rumah dirasa tidak efektif. Kalau tenaga pengajarnya kemudian sudah divaksinasi, apakah itu kemudian memberikan rasa nyaman bagi orang tua siswa? Ini adalah salah satu orang tua siswa. Halo, selamat siang. Dengan ibu siapa? Ibu punya anak usia sekolah yang sedang mengenyam pendidikan saat ini, benar begitu ya? Iya benar. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu James. Ibu James. Rasanya gimana sih? Deg-degan gak sih anaknya nanti kemudian akan kembali masuk sekolah dengan sistem tatap muka, ketemu teman-temannya gitu? 50% deg-degan, 50% enggak, tapi lebih seneng anaknya masuk sekolah sih. Kenapa? Karena Nggak ribet di rumah gitu? pusing di rumah ya. Pertama pusing di rumah, kedua kayaknya anak-anak awalnya kan kita maunya anak-anak jangan mantengin handphone terus. Nah, sekarang mantengin handphone. Lebih seneng anak-anak bersosialisasi di luar, ketemu sama teman-temannya di sekolah. Kemudian anak-anak juga kayaknya lebih senang keluar, cari hiburan juga sama teman-temannya. Kendala kemarin kalau di rumah gimana sih Bu? Susah nggak sih kemudian menyampaikan informasi, keterserapan informasi atau pendidikan kepada anak nih seperti apa selama di rumah?
lebih banyak emosi sih ya. Lebih banyak emosi. Kemudian kendala juga di kuota internet. Apalagi kalau handphonenya cuma satu di rumah, yang bersekolah kebetulan yang bersekolah 2 di rumah. Jadi lebih kegantian sama anak-anak gitu. Kita percaya bahwa sama-sama ya, semua pihak punya peran begitu. Terima kasih Bu James. Mengutip pernyataan orang tua siswa tadi, pemirsa, kita tentunya masing-masing pihak tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam penyelenggaraan atau penanganan COVID-19 di Indonesia. Masing-masing punya peran, masing-masing harus ambil tindakan, ambil andil untuk penyelesaian COVID-19 di tanah air. Mulai dari program vaksinasi, mematuhi protokol kesehatan, dan lainnya. Dari Jakarta, Agung Hardiansyah, Mas Turi, Anyus melaporkan.